Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan alal mabuthi rahmatan lil alamin wa khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddini amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah azza wa jalla yang berisi petunjuk, yang berisi cara agar kita mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat, yang menjadi penyebab kita mendapatkan cahaya, penerangan, sehingga hidup kita jauh lebih baik dibandingkan kita hidup sebagai manusia yang mengandalkan pikiran kita atau keinginan masing-masing. Al-Quranul Karim memiliki kandungan yang sangat luas dari segi perbendaharaan ilmu. Di antara ilmu yang muncul dibahas oleh para ulama yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim adalah ilmul munasabat fil Quran. Namanya adalah ilmul munasabat fil Quran. Sebagai mukaddimah sebelum memasuki apa yang dimaksud dengan ilmul munasabat fil Quran, maka kita mengetahui semuanya bahwasanya Al-Quranul Karim adalah rangkaian dari surat-surat dan ayat-ayat, tersusun dari surat-surat dan ayat-ayat. Banyak sekali surat-surat dalam Al-Quranul Karim yang berisi topik-topik pembahasan yang bermacam-macam. Kebanyakan satu surat tidak berisi satu pembahasan saja, melainkan berbagai pembahasan, berbagai materi, berbagai permasalahan. Juga banyak sekali surat-surat di dalam Al-Quran yang cara penyampaian atau cara dalam mengungkapkan ungkapan-ungkapan dalam makna ini bermacam-macam juga. Tidak satu model, tidak satu gaya, tetapi banyak sekali bentuk-bentuknya. Para ulama telah mempelajari surat-surat dan ayat-ayat serta pembahasan-pembahasan yang bermacam-macam ini, dan mereka menemukan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain, antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain memiliki hubungan, irtibatun wathiqun, memiliki keterikatan yang sangat erat, yang dari situ memunculkan ilmu al-munasabat fil Qur'anil Karim, terkhusus ilmu munasabat bainal ayati waswar. Ilmu tentang hubungan-hubungan antara ayat-ayat dengan yang lainnya dan surat-surat dengan surat yang lainnya. Dari situlah muncul ilmu munasabat fil Qur'an. Nah, ilmu munasabat fil Qur'an itu sendiri apa maksudnya? Kita akan mempelajari ini dari definisinya, dari pengertiannya. Mafhumul munasabat fil Quran. Al-munasabatu, kita urai dari judulnya dulu. Al-munasabah. Munasabah dalam bahasa Arab artinya adalah al-muqarabah wal musyakalah. Kedekatan dan keserupaan. Kedekatan dan keserupaan bentuk. Contohnya ketika seorang mengatakan fulanun yunasibu fulanan, seseorang yunasibu fulanan maknanya adalah yaqrubu minhu wa yushakiluhu, berdekatan dan mirip bentuknya. Fulan mirip bentuknya dengan fulan yang lain. Dalam bahasa Arab bisa diungkapkan dengan fulanun yunasibu fulanan. Jadi al-munasabah secara bahasa memiliki makna al-muqarabah, dekat dan mirip secara bentuk. Adapun dalam ilmu yang dibahas oleh para ulama, al-munasabat, ya al-munasabatu ini mufrad, bentuk tunggal dari al-munasabat.
Al-munasabat jamak, sedangkan al-munasabatu mufradnya. Al-munasabatu baina ayatin wa suwaril Qur'an. Maksudnya adalah wajhu irtibati ayatil Qur'ani wa suwarihi ba'dhiha ma'a ba'din. Sisi keterikatan, sisi hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan surat-suratnya antara satu dengan yang lainnya. Sisi di mana bentuk keterikatan atau hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an satu dengan yang lain, satu ayat dengan yang lain, dan satu surat dengan surat yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini adalah penjelasan merujuk ke kitab Dirasat fi Ulumil Quran. Adapun ilmu munasabat fil Quran secara umum, kalau tadi al-munasabah baina ayati wa suwaril Quran, maka hubungan. Adapun ilmu munasabat fil Quran secara umum, secara garis besar, maka ini adalah ilmun tu'rafu minhu ilala tartibi ajza'il Quran. Satu ilmu yang kita mempelajari ilal jamak dari illah. Ilal jamak dari illah. Alasan atau sebab atau hikmah rahasia di balik urutan bagian-bagian dari Al-Qur'anul Karim. Ajza'ul Quran ini bukan berarti juz, tetapi bagian. Susunan urutan Al-Qur'anul Karim. Jadi kita akan mempelajari dengan ilmu ini apa rahasianya, apa alasannya, apa makna di balik urutan tersebut. Sebagaimana dinukil di kitab Nazmud Durar yang ditulis oleh Al-Biqai. Adapun ajza'ul Quran maka mencakup setiap bagian dari Al-Quran, baik antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau satu surat dengan surat yang lain, atau satu hukum dengan hukum yang lain, terutama ayat-ayat yang berisi hukum, atau hubungan antara satu kisah dengan kisah yang lain, dan seterusnya. Intinya bagian-bagian yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Jadi ilmu ini membahas hikmahnya, membahas alasannya. Ilmu ini sangat penting. Ilmu ini sangat penting. Para ulama banyak sekali yang menyebutkan, menjelaskan, dan mereka menulis karya bahkan tentang pentingnya ilmu ini dan kedudukannya yang sangat agung. Al-Imam Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir atau Tafsir Ar-Razi mengatakan aktsaru lataifil Qur'ani muda'atun fit tartibati warrawabit. Kebanyakan makna-makna yang halus, isyarat-isyarat yang detail di dalam Al-Quran ini terletak dalam urutan-urutan dan hubungan-hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi makna-makna yang mendalam, kemudian isyarat-isyarat, maklumat atau pengetahuan-pengetahuan yang detail, yang lembut, isyarat yang lembut dan halus, ini kebanyakannya terletak pada urutan-urutan dan hubungan antara satu ayat atau satu surat dalam Al-Quranul Karim. Lalu beliau juga menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini mukjizat. Mukjizat maksudnya adalah tidak bisa ditandingi dengan apapun, yang memiliki keunggulan dari sisi fasahati alfadhihi wa syarafi ma'anihi. Dari dua hal ini yang paling utama, lafadznya fasih dan makna-maknanya yang sangat agung, yang sangat mulia. Ini bagian yang pertama, mukjizat dari sisi ini. Lalu beliau mengatakan mukjizat juga menjadi suatu keunggulan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari sisi tartibihi wa nazmi ayatihi, dari segi urutannya dan susunan ayat-ayatnya. Bahkan kata beliau wala'allal ladzina qalu innahu mu'jizun bihasabi uslubihi aradu dzalik. Barangkali orang-orang, maksudnya para ulama, yang mengatakan Al-Qur'anul Karim ini mu'jizun, terdapat mukjizat, ijaz, kelebihannya dari sisi uslub, retorika atau gaya bahasanya, bisa jadi yang mereka maksud adalah dari sisi ini, yaitu urutan dan susunan ayat-ayatnya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Razi.
Ya, kemudian juga tadi dinukil dari kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Setelah kita mengetahui apa maksud dari ilmu munasabat fil Quran, kemudian pentingnya ilmu ini di kalangan para ulama, maka kita memasuki sedikit tentang ilmu ini, yaitu macam-macam, apa saja hubungan-hubungan antara satu dengan yang lainnya, satu bagian dengan yang lainnya di dalam Al-Quranul Karim. Apa saja yang keterikatan dan hubungannya. Sebenarnya banyak sekali al-munasabat, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau surat dengan surat yang lain dan yang lainnya. Itu bentuknya sangat banyak yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang paling menonjol, yang paling banyak dibahas oleh para ulama adalah yang pertama, al-munasabatu bainal ayati wal ayati allati taliha. Hubungan antara satu ayat dengan ayat setelahnya. Urutan satu ayat dengan urutan setelahnya, ini ada hubungan. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melaksanakan atau mengamalkan seberat dzarrah. Dzarrah adalah semut kecil artinya. Siapapun yang mengamalkan sekecil dzarrah berupa kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya, memanen hasilnya. Dia akan mendapatkan dan melihat kebaikannya akan dia dapatkan nanti di akhirat. Ini kalau dia melaksanakan kebaikan, mengerjakan kebaikan. Hubungannya dengan ayat setelahnya adalah karena ini kebaikan akan dihisab dan akan mendapatkan ganjarannya, mendapatkan balasannya. Maka sangat tepat, sangat pas jika disebutkan lawannya setelah ayat tersebut, yaitu keburukan juga akan dihisab dan akan diberikan hukuman yang setimpal. Karenanya surat Az-Zalzalah ayat 7 membahas tentang kebaikan. Adapun surat Az-Zalzalah ayat ke-8, ayat setelahnya, maka dibahaslah keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini adalah satu hubungan antara satu ayat dengan ayat setelahnya yang menunjukkan lawannya atau kebalikannya. Dengan ini maka contoh-contohnya sangat banyak bisa didapati di ayat-ayat yang lain yang ada penjelasan lawannya atau kebalikannya. Al-Imam Az-Zarkashi menjelaskan dalam firman Allah Azza wa Jalla, ini contoh yang lain bentuk hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi yang pertama adalah lawannya, lawan dari penjelasannya. Al-Imam Az-Zarkashi menjelaskan contoh munasabat yang versi lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 20. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat, maksudnya adalah mengamati, mentadaburi, melihat ke unta, bagaimana dia diciptakan, merenungkan bagaimana penciptaan unta. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka melihat ke langit, bagaimana langit itu diangkat tanpa tiang, ya, sebagaimana dalam ayat yang lain. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan tidakkah mereka melihat ke gunung-gunung, bagaimana gunung-gunung tersebut dipancangkan, tidak bergerak atau tidak goyang. Allah menjadikan gunung ini kuat, kokoh. Dan tidakkah mereka melihat juga wa ilal ardi kaifa sutihat, tidakkah mereka melihat ke bumi, bagaimana bumi ini dibentangkan sehingga kita bisa tinggal di sana, menetap, ya, bekerja, mencari kehidupan dengan nyaman, karena bumi bentuknya membentang, bukan bentuknya miring atau ya, bentuk yang tidak beraturan. Nah, beliau mengatakan kalau ada yang bertanya apa hubungan
apa sisi hikmah atau mengapa ada penggabungan antara 4 hal, yaitu unta, langit, gunung, dan bumi dalam ayat-ayat ini. Mengapa digabungkan? Kenapa urutannya juga seperti ini? Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala mengatakan, jawabannya adalah dalam ayat-ayat tersebut digabungkan sesuai dengan yang menjadi kebiasaan dan yang dikenali oleh kebanyakan para penggembala unta. Ahlul wabar maksudnya adalah orang-orang yang hidup bersama unta. Yang saat itu bangsa Arab, mereka hidupnya bersama unta. Sejak bangun tidur hingga tidur lagi, ya tidak lepas dari unta. Baik ketika safar, perjalanan jauh, untuk berdagang, atau keperluan-keperluan yang lain. Jadi mereka selain memakan dagingnya, mengambil susunya, mereka juga mengendarainya, dan itu adalah harta mereka. Kalau kita misalnya saat ini memiliki harta, ada motor, ada mobil, bagi orang-orang Arab di zaman itu, pada saat turunnya Al-Quran ini, mereka terbiasa hidup dengan unta. Kata Al-Zarkashi, fa inna kulla intifa'ihim fi ma'ashihim minal ibili. Setiap manfaat mereka dalam kehidupan mereka ini bermula dari unta. Jadi kehidupan mereka, keperluan mereka, mereka bisa meminum susunya jika haus, bisa menyembelih jika lapar, atau untuk acara besar mereka, menjamu tamu dan lain sebagainya, termasuk juga dikendarai. Sehingga fatakunu inayatuhum masrufatan ilaiha. Sehingga perhatian mereka, kesibukan mereka tercurahkan ke binatang ini, yaitu unta. Mereka fokus kehidupan mereka ya sehari-harinya sama unta. Wala yahsulu illa bi antar'a wa tashraba wa dzalika binuzulil matar. Nah, karena diawali dengan unta, unta itu pasti butuh makanan. Dia harus mencari rumput, makanannya rumput. Atau tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Dia juga butuh minum. Unta butuh minum, butuh makan. Makanannya adalah rumput. Dan rumput itu tidak bisa tumbuh kalau tidak turun hujan. Dari sini maka dibahaslah nuzulul matar, turunnya hujan. Minum yang membutuhkan air dari hujan. Karena negara Arab pada saat itu tandus. Tidak mudah menemukan air, tidak ada mata air seperti gunung atau daerah-daerah yang subur. Sehingga mengandalkan curah hujan. Dan itu juga menjadi sebab tumbuhnya tanaman-tanaman yang menjadi makanan unta mereka. Sehingga karena sebab itulah, karena makan dan minumannya unta ini dari hujan, maka mereka pun sering melihat ke langit. Bahwa sababu taqallubi wujuhihim fis sama, sehingga mereka sering melihat ke langit, apakah hujan, atau berharap semoga segera turun hujan. Dari sini maka urutannya setelah mereka perhatian kepada unta, mereka perhatiannya kepada langit. Kemudian setelah unta tersebut mendapatkan asupan gizi dan bisa minum, maka mereka pun bisa nyaman. Dan ketika sudah nyaman, mereka butuh tempat tinggal, ma'wa ya'wihim, yang bisa melindungi mereka, serta perlindungan yang melindungi mereka, baik melindungi dari binatang buas atau dari terik panasnya matahari, atau dari hujan jika lebat ya, atau kedinginan. Karena di negara Arab ada 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Ada 4 musim. Berbeda dengan di negara kita hidup di 2 musim saja, musim hujan dan musim kemarau. Nah, mereka membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan tempat berlindung, dan itu tidak mudah mereka dapatkan di masa itu ya, masih terbatas fasilitas. Sehingga cara paling mudah adalah mereka berlindung ke gunung. Ya, tempat mereka berlindung
Mungkin di situ ada gua atau batu-batu. Termasuk juga misalkan ketika berperang, ketika ada musuh, mereka cari tempat yang aman ada di gunung-gunung. Nah, setelah mereka tinggal, ya karena tidak mungkin tinggal di satu tempat saja, mereka butuh cari tempat-tempat yang lain yang lebih subur misalnya, atau karena keperluan yang lain, sehingga mereka pun at-tanaqulu min ardin ila siwaha, berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ini kehidupan Arab Badui. Ya, kalau di zaman sekarang jadinya Arab Badui. Sehingga orang Badui, orang-orang yang tinggal di tempat terbuka semacam itu, ketika membaca ayat ini, maka dia akan segera teringat, ya, segera tersentuh atau segera sadar tentang kehidupannya sehari-hari. Sehingga mudah untuk diajak tadabbur, untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini membahas tentang perintah untuk mengamati, mentadabburi bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mereka beribadah hanya kepadanya, serta berharap dan takut, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka mudah untuk mereka fahami. Jadi ini adalah penjelasan mengenai urutan makhluk yang Allah sebutkan untuk direnungkan yang terdapat di surat Al-Ghasyiyah. Ini bagian yang pertama, masih ke materi yang munasabat bainal ayati wal ayatil lati taliyah. Satu ayat, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang setelahnya. Kemudian di antara ilmu munasabat juga ada yang menjelaskan munasabah antara awal surat dengan akhir surat. Antara masih dalam satu surat tapi antara awalnya dengan akhirnya, apa hubungannya? Contohnya di awal surat Al-Baqarah. Ya, awal di sini maksudnya tidak mesti harus ayat yang pertama. Intinya yang penting ayat-ayat yang masih di awal-awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yaitu mereka yang beriman dengan perkara ghaib, hal-hal yang ghaib. Dan mereka mengerjakan salat serta mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 3. Hubungannya adalah sebagaimana hubungannya dengan akhir surat Al-Baqarah yaitu 285 ya, bukan, walaupun tidak mesti harus ayat yang paling terakhir, tetapi ayat-ayat yang di akhir-akhir. Allah menjelaskan tentang iman juga. Ya, Allah berfirman, pembahasannya tentang iman juga. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Begitu juga orang-orang beriman, mereka mengimani hal tersebut. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Masing-masing mereka beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Al-ayatani, ya, dua ayat ini kemudian sampai akhir surat. Dari amanah rasulu, bima unzil sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ada hubungannya, masing-masing membahas tentang keimanan. Begitu juga misalnya ada hubungan antara awal surat Al-Mu'minun dengan akhirnya. Allah berfirman dalam ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman. Lalu di akhirnya lawannya, kebalikannya. Innahu la yuflihul kafirun. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Ini hubungan antara masih satu surat, tetapi antara awal dengan akhirnya. Kemudian jenis yang ketiga, munasabat antara akhir dari surat, satu surat nih, akhirnya. Kemudian hubungannya dengan awal surat yang setelahnya. Satu surat dengan satu surat yang lain. Karena Al-Quran tersusun dari surat-surat. Nah, akhir dari surat ini, apa hubungannya dengan awal dari surat yang setelahnya? Terkadang ada makna-makna atau isyarat-isyarat atau pengetahuan, maklumat yang sangat
halus, ya, isyarat yang sangat halus. Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu taala mengatakan, wa idza atabarta iftitaha kulli suratin, kalau kamu mentadabburi awal-awal dari setiap surat, wajadtahu fi ghayatil munasabati lima khutima bihi as-suratul lati qabla. Kamu akan mendapati ada hubungan dengan surat sebelumnya, dengan akhir surat sebelumnya. Tetapi kata beliau, tsumma huwa yakhfa taratan wa yadhharu ukhra. Tapi kadang hubungan atau apa keterikatan antara satu surat ini akhirnya dengan satu surat yang lain di awalnya. Kadang nampak, kadang tidak. Kadang dapat difahami oleh sebagian orang, kadang sulit untuk difahami, ya, untuk diketahui. Ya, tidak mudah terkadang untuk memahaminya atau mengetahuinya. Contohnya adalah ini yang berkaitan dengan jenis yang ketiga ini, contohnya awal-awal surat Al-An'am diawali dengan alhamdu. Awal surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ada alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesuai dengan akhir dari surat Al-Maidah, surat sebelumnya. Jadi akhir surat Al-Maidah dengan awal surat Al-An'am ada hubungannya. Karena akhir surat Al-Maidah ini penjelasan tentang faslul qada. Faslul qada yaitu tentang memutuskan perkara. Ya, dalam satu permasalahan diselesaikan. Ya, diawali dengan ayat ini, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum, dan seterusnya. Jadi ada hubungannya. Dan ini mirip ketika sudah diputuskan hukuman, diputuskan suatu perkara, maka disitulah terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip hal ini, penjelasan seperti ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Secara susunan makna semacam ini terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 75, yaitu ketika wa qudiya bainahum bil haqqi, telah diputuskan antara mereka dengan al-haq, wa qila alhamdulillah, lalu dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi akhir dari surat Al-Maidah ini qudiya bainahum bil haqq, mirip seperti ini. Lalu awal dari surat Al-An'am seperti wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Kemudian juga seperti dalam awal-awal pembukaan surat Fatir yang diawali dengan alhamdu. Surat Fatir diawali dengan alhamdu. Ini juga sesuai dengan akhir dari surat sebelumnya. Karena surat Saba akhir-akhirnya adalah wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fa'ila bi asya'ihim min qabl. Lalu halangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana diperlakukan terhadap orang-orang sebelum mereka yang serupa dengan mereka. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka jadi mirip dengan konsep seperti ini dengan ayat surat Al-An'am. Maka dibinasakan dabirul qaumil ladzina zalamu, dibinasakan benar-benar dari dasarnya orang-orang yang zalim tersebut. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian juga diantara contohnya permulaan surat Al-Hadid, ya, sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini sesuai, sangat cocok, ya, tepat untuk menyambung akhir dari surat Al-Waqi'ah, karena akhir dari surat Al-Waqi'ah itu perintah untuk bertasbih. Akhir dari surat Al-Waqi'ah, inna hadza lahuwal haq, inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Terdapat ayat ini, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka pujilah, sabbih, perintah, fi'il amr. Maka setelahnya surat Al-Hadid barulah
Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Nah, di situ ada pujian. Begitu ya, Maha suci Allah, bertasbih. Demikian hubungannya. Kemudian juga contohnya lagi, ya, hubungan antara satu surat dengan surat yang lain adalah permulaan surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim, itulah Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini isyarat dari surat sebelumnya, Al-Fatihah, yang akhir-akhir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah seolah-olah ketika mereka meminta petunjuk ke jalan yang lurus, karena di surat Al-Fatihah kita berdoa meminta ihdinas siratal mustaqim, sehingga setelah membaca Al-Fatihah kita mengucapkan amin. Ya Allah kabulkan. Karena di situ ada doa, ada permintaan. Kita meminta petunjuk agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ini di surat Al-Fatihahnya. Maka jawabannya terdapat di surat Al-Baqarah, surat setelahnya. Sehingga penjelasannya tentang jalan yang lurus yang kita minta itu adalah Alkitab, yaitu Al-Quran. Maka kalau kita mencari petunjuk jalan yang lurus, mencarinya adalah di dalam Al-Quranul Karim. Allah sudah memberikan petunjuk tersebut, jalan yang lurus tersebut, siratul mustaqim tersebut, yaitu Al-Quranul Karim. Maka ini makna yang bagus, ya, hubungan antara surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah. Kemudian setelah beberapa penjelasan, Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran mengatakan, wa idza thabata hadza bin nisbati ila suwar, kalau berkaitan dengan surat-surat ini ternyata ada hubungan-hubungan, ada makna-makna isyarat yang terkadang diketahui oleh manusia dengan mudah, terkadang sulit untuk mempelajarinya, maka fama dhannuka bil ayati, maka bagaimana dengan ayat-ayat? Kalau ini satu surat saja ada hubungannya, bagaimana dengan urutan ayat-ayat di dalam Al-Quran? Hubungan antara satu dengan yang lainnya. Maka kata beliau, bal inda at-ta'ammuli, kalau diperhatikan, kalau direnungkan, maka akan nampak bahwasanya Al-Quran ini kalimatil wahidah, seolah satu kalimat, satu susunan utuh, ya, tidak berbeda-beda. Ya, ada hubungannya, ada keterkaitannya antara satu bagian dengan bagian yang lain di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian munasabatu baina maudhu'is surati wa maudhu'il lati taliya. Ini jenis yang keempat sebenarnya. Walaupun angkanya 1, tapi maksudnya 4 seharusnya. Hubungan antara satu pembahasan, satu surat dengan pembahasan yang setelahnya. Jadi masih dalam makna munasabah juga, macam-macam munasabah, keterkaitan. Tapi ini topik yang dibahas adalah topiknya. Contohnya adalah kartibati surati Quraisy bi suratil fil. Hubungan antara surat Quraisy dengan surat Al-Fil. Satu surat dengan surat yang lain. Apa topiknya, pembahasannya? Itu ada hubungannya. Seolah-olah ya di dalam surat Quraisy dan surat Al-Fil ini Allah telah melakukan terhadap ashabul fil karena mereka terbiasa dengan ilafi Quraisy. Ilaf maksudnya di sini maknanya adalah li'tilafihim wajtima'ihim fi baladihim aminin. Karena mereka terbiasa, ya, mereka bersatu dan mereka berkumpul di negara mereka dalam keadaan aman, ya. Li'tilafihim wajtima'ihim fi baladihim aminin. Ini hubungannya. Jadi antara Allah perlakukan dengan ashabul fil, Allah azab mereka adalah karena mereka, ya, berkumpul di negara mereka dalam keadaan aman di kota Makkah, ya, orang-orang Quraisy. Sehingga kesimpulannya ada 4 bentuk yang paling utama, bentuk yang paling menonjol tentang munasabat fil Quran. Yang pertama adalah antara satu ayat dengan ayat yang setelahnya. Kemudian antara awal surat dengan akhir surat. Lalu akhir surat dengan awal surat setelahnya. Dan yang keempat, satu topik surat dengan topik yang setelahnya, topik pembahasan. Itu macam-macamnya beserta contoh-contohnya. Berikutnya adalah kitab-kitab. Kalau kita ingin
membaca lebih banyak, mengetahui dan memperdalam ilmu ini secara lebih detail, ingin lebih menyelami lagi. Maka ada beberapa kitab, beberapa karya para ulama yang berkaitan dengan ilmu munasabat. Dan banyak para ulama tafsir yang membahas di tafsir mereka. Yang paling menonjol diantaranya adalah Al-Imam Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi dalam kitab beliau Tafsir Al-Kabir. Kemudian Tafsir Al-Kabir. Kemudian Al-Biqai yang membuat tafsir, menulis tafsir secara khusus membahas ilmu ini. Namanya adalah Nadhmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuar. Nadhmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuar. Memang tafsir yang menjelaskan lebih detail tentang hubungan antara ayat-ayat dan surat-suratnya. Sebagaimana juga para ulama ada yang menulis bukan di kitab tafsir tetapi menulis secara khusus tentang urutan-urutan hubungan antara urutan surat atau ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya yang paling menonjol adalah karena banyak sekali ya tulisan dalam hal ini, Al-Burhan fi Munasabati Tartibi Suwaril Qur'an. Ini kitab karya Abu Ja'far Ibnu Zubair Al-Gharnati. Kemudian Tanasuqud Durari fi Tanasubis Suwar. Ini juga karya para ulama yang mereka tulis tentang tanasub, hubungan antara satu surat dengan surat yang lainnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu selanjutnya Marasidul Matali'i fi Tanasubil Maqati'i wal Matali'. Ya, ini juga karya para ulama. Dua-duanya ini yang kitab yang kedua dan ketiga, Tanasuqud Durar, kemudian Marasidil Matali' fi Tanasubil Maqati'i wal Matali', antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Adapun kitab-kitab kontemporer, kitab yang ditulis oleh para ulama belakangan, ya, ada beberapa di antaranya adalah Al-I'jazul Bayani fi Tartibi Ayatil Qur'anil Karimi Waswari, karya Dr. Ahmad Yusuf Al-Qasim. Kemudian, ya karena sudah habis ini materinya tidak terlalu banyak, sebagai tambahan faidah, sebenarnya ilmu munasabat fil Quran ini ilmu yang menjadi topik bukan hanya kedalaman ilmu ini atau pentingnya ilmu ini, tetapi secara hakikatnya ilmu ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang menolak, tidak menerima atau mengingkari munasabat fil Qur'anil Karim. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalam kitab beliau Fathul Qadir, Al-Jami' Baina, ya, yang menggabungkan antara dua ilmu, dua fan, yaitu tafsir dengan bil ma'thur dan tafsir bil ra'i. Beliau menjelaskan, ya, di kitab tersebut membantah sebagian ulama yang menulis tentang al-munasabat atau at-tanasub fil Qur'anil Karim. Beliau mengatakan ilmu ini terlalu memaksakan, fihi takalluf, terlalu memaksakan. Beliau tidak menerima ilmu ini karena penjelasan-penjelasan yang memaksakan dan juga mengandalkan akal, mengandalkan ro'yu yang tidak punya sumber yang kuat, tidak punya dasar yang kuat, hanya, ya kalau bisa dikatakan cocok logi, hanya mencocok-cocokkan saja. Kata beliau seperti itu. Apalagi jika melihat dari segi urutan Al-Qur'anul Karim, sebenarnya apa yang kita acu di situ, ya? Urutan ini kan bukan urutan turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim sebagaimana kita tahu bukan diawali dengan, ya, yang turun pertama kali bukan diawali dengan surat Al-Fatihah, ya, tapi surat Al-Mudaththir. Kemudian, ya, tidak urut, bahkan satu surat saja terkadang turunnya berbeda-beda ayatnya, itu tidak satu kali utuh langsung satu surat. Selain itu juga dalam penurunan, Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim, wahyu ini kepada Nabi Muhammad SAW, terkadang karena ada sebab, ya, ada pertanyaan dari sahabat atau ada permasalahan yang mereka hadapi yang membutuhkan jawaban, atau peristiwa-peristiwa tertentu yang Allah jelaskan hukumnya.
Dari situ maka kalau dibahas hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, maka itu memaksakan, kata Al-Imam Asy-Syaukani. Dan urutan yang ada di mushaf sekarang ini itu adalah kebanyakannya ijtihad dari para sahabat ketika menulis dan menggabungkan tulisan-tulisan mereka, catatan mereka Al-Qur'anul Karim, itu ijtihad dari para sahabat. Itu kata beliau. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat yang mengatakan tidak semuanya benar. Jadi ilmu munasabat ini terkadang bisa diterima, terkadang tidak. Kalau itu terlalu memaksakan, ya, cocok loginya tadi dicocok-cocokkan, dipaksakan. Ini hubungannya ini, penjelasannya, padahal itu terlalu jauh sebenarnya, tidak ada hubungannya, tapi dicari-cari, dipaksakan, maka itu tidak benar, ya. Adapun secara asal, kalau memang ada hubungannya dan bisa difahami dengan mudah, maka bisa diterima. Jadi tidak semuanya ditolak, tidak semuanya diterima. Ini pendapat yang diikuti atau dijelaskan oleh Al-Izz Ibnu Abdissalam. Lalu banyak para ulama, ini pendapat yang ketiga, sebagaimana yang kita pelajari sekarang, yaitu ada hubungannya antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan itu menjadi keindahan Al-Qur'anul Karim, kemudian menjadi i'jaz, mukjizat, menjadi keunggulan Al-Qur'anul Karim yang ada hubungannya antara satu surat dengan surat yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu topik pembahasan dengan pembahasan yang lain. Ada hubungannya. Dan itu faedah yang sangat besar. Ya, terdapat ilmu yang sangat luas di dalam hubungan-hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya tadi. Ini pendapat kebanyakan para ulama, ya. Ada ilmu munasabat fil Qur'anil Karim. Kurang lebih demikian pembahasan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan ulumul Qur'an, yaitu ilmu al-munasabat fil Qur'anil Karim. Semoga yang kita pelajari ini memberikan maklumat yang berharga bagi kita, kemudian menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Qur'anul Karim, mengagungkan, terdapat keagungan bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini bukan kitab sembarangan, bukan sekedar susunan kata-kata atau penjelasan biasa, tapi di dalamnya ada lautan yang sangat luas, ilmu yang sangat beragam, sangat banyak, bermacam-macam, faedah-faedah, kemudian pelajaran-pelajaran hikmah yang sangat berguna bagi kita, karena Al-Qur'anul Karim adalah kitab petunjuk yang memberikan arah bagi kita dalam hidup ini. Ketika kita, mungkin sebagian dari kita kehilangan arah dalam hidup atau bingung menghadapi fenomena di sekitarnya, maka mari kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim dan mempelajari dengan serius, serius, kemudian mempelajari juga tanpa meremehkan apa yang telah dibahas dan dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan yang sedikit, ya, tetapi kita terus menambah ilmu-ilmu ini bermanfaat bagi kita. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.